Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang gangguan latah. Manusia selalu berinteraksi satu sama lain untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam berinteraksi, manusia tentu membutuhkan bahasa sebagai sebuah media yang menjembatani terjadinya proses interaksi tersebut. Bahasa yang baik akan diujarkan oleh manusia yang memiliki mental, pikiran, serta organ berbicara yang baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki mental, pikiran, serta organ berbicara yang baik, maka orang tersebut akan mengalami gangguan berbahasa. Ketika berinteraksi, ada banyak fenomena gangguan berbahasa. Salah satunya adalah hal yang sering dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu hal yang lucu, yakni fenomena latah. Latah memang mengundang tawa bagi mereka yang menyaksikannya, karena orang latah itu terlihat konyol. Namun, latah bukanlah hal yang pantas untuk ditertawakan. Latah merupakan sebuah sindrom yang berkaitan dengan mental dan otak manusia. Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, gangguan latah biasanya tumbuh dalam masyarakat terbelakang. Banyak teori yang mengemukakan bahwa penderita latah biasanya adalah orang tua, kaum perempuan berpendidikan rendah, dan berasal dari kelas ekonomi bawah. Secara medis, menyatakan bahwa gangguan berbahasa dapat dibagi menjadi 3 golongan, yakni gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Gangguan berbicara juga dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni gangguan mekanisme berbicara dan gangguan psikogenik. Latah sendiri termasuk ke dalam gangguan yang kedua, yakni gangguan berbicara psikogenik. Penyebab latah tidak dapat dilihat secara langsung seperti orang yang mengalami kerusakan organ berbicara. Hal ini membutuhkan tindakan atau perhatian lebih lanjut untuk mengetahuinya, karena berkaitan dengan psikologis dan otak seseorang. Menurut Djarjowijojo, latah merupakan suatu reaksi yang terjadi pada seseorang ketika terkejut sehingga mengeluarkan kata-kata secara spontan tanpa menyadari apa yang ia ucapkan. Ketika orang latah dikejutkan, mereka cenderung mengucapkan kata-kata atau melakukan sebuah tindakan. Faktor latah ini dibagi menjadi 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kerusakan otak, kondisi psikologis, yang menjadi penyebab utama seseorang menderita gangguan latah. Selain itu, faktor eksternal seperti lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku latah. Latah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ekolalia, yaitu perilaku latah yang menirukan kata-kata dan kalimat yang diberikan orang lain. Yang kedua, kaprolalia, yaitu perilaku latah yang mengucapkan kata-kata berupa alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, autoekolalia. Perilaku latah ini biasanya mengulangi kata-kata yang diucapkannya sendiri. Yang terakhir, automatic obedience. Ini biasanya melaksanakan perintah secara spontan pada saat terkejut. Latah umumnya tidak membahayakan, sehingga tidak membutuhkan pengobatan secara medis. Namun, bila dirasa mengganggu aktivitas dan kenyamanan, dokter bisa menganjurkannya dengan cara mengobati latah yang meliputi, yang pertama, menghimbau orang-orang di sekitar pasien untuk berhenti menggoda dan menstimulasi respon latah. Yang kedua, mengendalikan stres dan kecemasan karena bisa meningkatkan kemunculan gejala. Yang ketiga, memberikan obat anti cemas atau anti kejang, contohnya clonazepam, carbamazepine, dan lain-lain. Bila terus dibiarkan tanpa penanganan yang memadai, latah bisa saja memicu komplikasi berupa penurunan rasa percaya diri, serta cedera atau kecelakaan akibat reaksi terkejut dan respon latah yang berlebihan. Nah, itu dia video tentang gangguan latah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.